Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam hangat dari saya, Kamila Zalaini Mustafa, kelas 9A yang bersekolah di SMP Negeri 12 Cimahi. Saat ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada hewan. Selain manusia dan tumbuhan, hewan juga merupakan makhluk hidup yang pastinya akan mengalami perkembangbiakan supaya keturunannya tidak punah. Seperti yang sudah umum kita ketahui, hewan berkembang biak dengan cara melahirkan dan juga bertelur. Tapi, hewan juga bisa loh berkembang biak dengan cara memotong bagian tubuhnya menjadi dua bagian, lalu terbentuklah individu yang baru. Gimana tuh? Perkembangbiakan pada hewan terbagi dua bagian, ada yang secara aseksual, ada yang secara seksual. Yang secara aseksual, hewan menggunakan bagian tubuhnya sendiri tanpa melalui proses perkawinan untuk berkembang biak. Nah, secara aseksual ini terbagi tiga cara. Yang pertama adalah pertunasan. Pertunasan sesuai namanya berarti hewan membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contoh hewannya adalah ubur-ubur dan Hydria sp dari jenis Phylum Portifera. Yang juga ada ubur-ubur jenis Odelia sp dan Aurelia sp. Selanjutnya adalah fragmentasi. Nah, ini dia nih, hewan berkembang biak secara fragmentasi membelah bagian tubuhnya sendiri. Gimana sih caranya? Fragmentasi terjadi dalam dua tahap. Yang pertama, tahap fragmentasi, yaitu terjadinya pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian, lalu masuk ke tahap kedua, yaitu tahap regenerasi, di mana terbentuknya bagian yang lain yang tidak ada dalam bagian tadi, sehingga terbentuknya individu baru yang bagian tubuhnya lengkap, seperti induknya. Contoh hewannya adalah Palanharia dan juga karang. Yang ketiga adalah parthenogenesis. Tahu kan hewan kecoa? Banyak orang yang jijik atau geli sama hewan tersebut. Sebagai makhluk hidup, kecoa juga berkembang biak menjadi menghasilkan keturunan. Nah, kecoa ini berkembang biaknya dengan cara parthenogenesis. Bagaimana caranya? Yaitu betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Selain kecoa, ada juga lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Selain tiga cara yang tadi, pembelahan aseksual juga ada satu cara yang lain loh, yaitu pembelahan biner. Pembelahan biner melibatkan pembelahan organisme bersel satu menjadi dua sel individu baru yang masing-masing punya nukleus. Contohnya adalah Amoeba, Plasmodium, dan yang lainnya. Selesai perkembangbiakan secara aseksual. Selanjutnya ada juga perkembangbiakan seksual, yang mana berarti kebalikan dari perkembangbiakan aseksual. Di perkembangbiakan seksual melibatkan proses terjadinya peleburan inti sel sperma dan inti sel telur sehingga menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi calon anak sehingga akan menjadi individu baru nantinya. Nah, kita semua sudah mengenal proses ini dengan nama fertilisasi. Fertilisasi terbagi dua, yaitu fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal, sesuai namanya, in artinya berada di dalam. Berarti proses fertilisasi ini terjadinya di dalam tubuh induk betina. Ada keuntungannya loh, yaitu si calon anak ini akan terlindungi dari predator dan juga dari keringnya daratan. Nah, contohnya adalah sapi, ayam, dan yang lainnya. Kalau fertilisasi eksternal berarti terjadinya di luar tubuh induk betina tapi harus di tempat yang lembab. Contohnya adalah hewan ikan. Perkembangbiakan secara seksual ini terbagi tiga cara. Yang pertama vivipar, yaitu melahirkan. Yang kedua ovipar, yaitu bertelur. Dan yang ketiga ovovivipar, yang berarti gabungan dari ovipar dan vivipar, artinya bertelur dan melahirkan.
Ovivipar atau melahirkan ini berarti si calon anak berkembang biaknya di dalam rahim induk betina. Contohnya adalah sapi, ada juga kucing, badak, gajah, dan yang lainnya. Kalau ovipar, embrio berkembang biaknya di dalam telur. Nah, embrio ini akan berkembang biak dengan baik di suhu dan kelembapan tertentu. Makanya, hewan-hewan seperti ayam, bebek, dan itik suka mengerami telur-telurnya. Yang terakhir adalah ovovivipar. Caranya adalah si calon anak ini berkembang biaknya di dalam telur, tapi telurnya ada di dalam rahim induk betina. Contoh hewannya adalah ular. Sekian penyampaian penjelasan tentang perkembangbiakan pada hewan. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.